What's up everybody? Ivan Asyari di sini. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman mendaki dengan sajian vikinisasi. Bagaimana kabar si doi? Sudah jelas, tidak pasti. Sebelum itu, kita ulang mulai dari registrasi dan bertemu dengan muda-mudi yang kehilangan jati diri. Mengambil jalur alang-alang sewu karena jalur lain dipenuhi pendaki yang sama-sama akan merayakan proklamasi. Menyusuri perkampungan warga dan perkebunan tembakau dengan view langsung Gunung Sumbing di belakang. Sakitnya hati ketika disalip pendaki lain dengan ojek pribadi. Dalam hati menguatkan diri, tak apalah kami pendaki sejati. Eleh, pas capek juga ngojek lu nanti. Capek menghampiri dan ternyata masih di pos start pendakian. Sambil mengatakan markicap sebagai penyemangat hati, kita awali pendakian ini. Mari kita cap-cap. Terkadang istirahat dengan cacit perkiraan kedatangan di pos terakhir nanti. Padahal baru saja mendaki. Kenapa udah bahas sampai aja lupa? Napas ngos-ngosan dikarenakan kurangnya latihan sebelum mendaki. Kembut singkatan dari kemasan butut tapi hatinya lembut. Hai, perjalanan berlanjut meskipun kisah cintamu yang selalu kusut. Dan sampai kepada patok 8 sumber air kedua. Ada yang pertama tapi kecil. Perkenalkan, ini tim saya. Eka Prasetya, fuckboy Cokolayan, berkeliaran di antara universitas negeri, jurus andalan perhatian tiap pagi, siang, sore, dan malam, tapi endingnya tetap selalu ditinggalkan. Pos itu, pos wolu. Ansar Fauzi, fuckboy antar kota dan antar provinsi. Jenis mangsa orang yang tersakiti dan yang ditinggal pergi. Jurus andalan mengayomi dan mengasihi. Pos Ivan Asyari, tuna asmara sejak dini. Kesana kesini mencari peluang dan berusaha untuk mendapatkan doi. Tapi ya gimana lagi? Emang lu kayak gini. itu sumber banyu, Sumber kehidupan, sumber air sudah kan bisa batu mamar pusat bersama gugur. Yusfin Nurida, teman antar komunitas dan calon guru pembentuk penerus bangsa. Tanpa worker. Rijal A, gunung didaki, laut diseberangi, tapi setahu saya sampai sekarang masih sendiri. Maaf kalau salah bang ya. Lapo kon merem-merem. Sambil memandangi sekitar, Wolu, sumber mata air, sumber kehidupan, sumber semua manusia. iya Tanpa air, wow tanpa air kita bisa apa? wow di pos 2 nanti kita bertemu dengan teman yang sefrekuensi dan akhirnya naik sama-sama. Avian tergabung di komunitas Konco Paseduluran Alas Karanganyar, disingkat Kopla Adventure. Dan temannya Bagus Farah, satu komunitas dengan Avian, sama-sama koplaknya. Woi bos, hadap sini bos, di video ini bos.
Patok 10 munggah. Munggah, Dok. Amazing. Di atas patok 10, medan semakin menanjak dan semakin membuat ngos-ngosan. Amazing, kita di patok. Dan sampailah kita ke patok 12 dan kasih yang tak pernah terbalas. Vegetasi sangat rapat ya. Vegetasi yang kadang padat juga kadang longgar, ditambah debu berterbangan, semakin berpikir bahwa dia hanyalah bayangan. Nanjak terus gigi 1. Nanjak terus mlebu gigi 1. Dan tanjakan terus berlanjut dan dihentikan dengan kemacetan pendaki Ketinggian yang akan laut. lawan sinar. Masih macet, rame lancar. Patok 14. Dan lanjut patok 14. Di sini webbing mulai diikatkan untuk membantu pendaki lain agar tak terpleset ke bawah. Inovasi dari Bang Rizal yang menginspirasi dan mungkin akan saya praktekkan di kemudian hari. Dan akhirnya sampai di patok 15. Kasih tak terbalas membuat pikiran menjadi waras. Patok terakhir sebelum datang ke camp terakhir ya. Detik pas 3. Full guys. Bertepatan di hari kemerdekaan dan pasar dadakan pun juga datang. Jadi kami bingung mau ngecamp kemana, kesana kesini, coba cari tempat, sampai lupa untuk dokumentasi. Dan akhirnya cuma foto ini yang mewakili. Mendirikan tenda, kopa kopi, musik indie, menikmati Shinji dan lautan Iwin Siri dengan view langsung Gunung Fuji. Selanjutnya kita recovery body dan mempersiapkan summit besok pagi. Dengan view langsung Gunung Sumbing di belakang, menambah semangat dan energi di pagi yang cerah ini. Sambil ketawa ketiwi, kita nikmati perjalanan ini. Jujur saya sendiri cukup kaget dengan medannya, karena pertama kali di tengah perjalanan kita menemui pendaki wanita yang ditinggal sendiri. Entah kemana rombongannya. Seharusnya sudah tahu konsekuensinya jika mendaki bersama-sama. Jika memang tidak bisa, janganlah memaksakan diri hanya untuk kepentingan pribadi. Karena tujuan utama kita adalah pulang ke rumah dengan selamat dan lebih bersyukur pada Sang Ilahi. Dan akhirnya kita sampai di puncak dengan posisi sudah hampir siang dan kehabisan air. Kita dokumentasi sebentar, foto bersama-sama dan langsung turun. Karena aroma belerang semakin siang semakin kuat dan takutnya berbahaya buat kesehatan. Puncak Sindoro, depan Sumbing, Lawu, Merbabu, Merapi, dan engkau yang tak bisa kumiliki.
HP sudah semakin menipis, saya putuskan untuk dokumentasinya agak dikurangi. Dan kami turun siap-siap langsung ke base camp lagi. Sebelum maghrib kita sudah datang ke pos pertama, yaitu pos pertama, dan memutuskan untuk ngojek ke base camp karena sudah lelah body. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Saya Ivan Asyari, salam Vikinisasi dan salam lestari.